Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jurnalistik Religi bersama saya Kalia Distrik Mulyani, bersaya Darul Aini. We are Jurnalis Religi. Let's learn together. Halo sobat kalian. Halo sobat semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan kalian selalu bersemangat. Oh ya, kalian tahu gak kenapa aku panggil sobat LC? Kenapa ya? Kalian mau tahu? Mau. Sobat LC yaitu Sobat Learn Together. Oke. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke Sobat LC, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut tamu spesial kita, Ibu Dr. Andayati Nurhayati MPD. Terima kasih Ibu bisa hadir dalam podcast kali ini. Semoga Ibu dalam keadaan yang sehat. Namun sebelumnya kami meminta maaf karena ruangan ini masih dalam perkembangan. Sobat LP, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang literasi dan numerasi. Kepada yang terhormat Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang literasi dan numerasi kepada Sobat LP. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan jurnalis kedepannya berkembang lebih baik ya. Anak-anakku yang dicintai dan dibanggakan, kemampuan literasi dan numerasi ini menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki oleh siswa. Ini adalah pengganti ujian nasional yang sebelumnya kita diuji dengan beberapa mata pelajaran, tapi sekarang cukup dirangkum dengan kemampuan dua itu, literasi dan numerasi. Kita sudah mendapatkan raport, kalau tidak salah itu 4 raport, dan setiap tahun alhamdulillah berkembang dengan baik literasi dan numerasinya. Terakhir ini kemampuan literasi raport tahun 2025 93,33%, naik 11,11% dari tahun 2024 hanya 82,22%. Jadi artinya 93% siswa menguasai kemampuan literasi untuk SMP 1 Cikalongga. Mantap ya Bu. Iya, mudah-mudahan berkembang terus ya. Amin ya. Untuk numerasinya juga ada kenaikan, yaitu tahun ini menjadi 86,67%, naik 2,23% dari sebelumnya 84,44%. Itu mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Amin ya Allah. Literasi dan numerasinya. Itulah tentang literasi dan numerasi yang harus dikuasai oleh siswa SMA Negeri 1 Cikalongga. Baik, sangat menarik sekali pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Untuk lebih jelas lagi, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang literasi dan numerasi. Izin bertanya Ibu, menurut statement Ibu, literasi dan numerasi itu apa? Ya, literasi dulu ya. Iya Ibu. Jadi literasi itu adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang. Kalau di sini berarti oleh siswa SMP ya, yaitu yang meliputi membaca, menulis, berbicara. Tapi tidak hanya sampai di sana. Itu biasanya literasi dianggap sebagai membaca, menulis, padahal itu baru literasi dasar, gitu ya. Tapi lebih jauh dari itu. Jadi setelah mampu membaca, menulis, berbicara, juga harus memahami teks bacaan itu, kemudian mengolah informasi dari bacaan itu dan digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi lebih luas dari membaca dan menulis atau berbicara. Itu literasi. Terima kasih Ibu. Untuk numerasinya, Kalau numerasi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang siswa ini ya, misalnya siswa SMP, yaitu kemampuan menghitung, kemudian mengenal angka, kemudian menganalisis gambar, grafik seperti itu, kemudian menginterpretasikan gambar dan simbol-simbol matematika, kemudian menganalisis data sehingga mengambil dan terakhir mengambil keputusan. Jadi kesimpulannya atau intinya yaitu menarik konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menguasai simbol, konsep, rumus, tapi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. jadi tidak untuk selalu di sekolah belajar. Iya betul, malah harus digunakan untuk menyelesaikan masalah Terima sehari-hari. kasih. Izin memberikan pertanyaan selanjutnya.
Jika itu sebagai contohnya, apa saja sih manfaat literasi dan numerasi itu, Ibu? Ya, sudah tentu saja sangat penting ya. Literasi manfaatnya tentu saja pertama yang namanya membaca, kan intinya membaca ya. Jadi manfaatnya menambah wawasan, sudah jelas ya, menambah kosakata, menambah wawasan. Kemudian selain itu kita bukan hanya membaca, ternyata di setiap buku, terutama ruang pelajaran seperti novel ya, di situ kalian akan mengambil hikmah. Di situ ada karakter, bukan hanya pengetahuan. Jadi kenapa literasi disimpan di pendidikan karakter ya, termennya pendidikan karakter, karena di dalamnya selalu ada tokoh yang antagonis dan protagonis ya, dimana kita mengambil hikmah, dan terakhir mana yang harus kita ikuti. Itu manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya, di samping menambah wawasan, kita bisa mengambil hikmah manfaat dari bacaan, kemudian juga belajar mereview, misalnya melihat video, menyimak video. Nah, video yang baik tentu saja ya. Terus kita membuat tulisan, itu manfaatnya. Tulisan dari itu mereview, gitu, ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Iya Ibu, kita juga ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana mengembangkan potensi literasi dan numerasi pada diri siswa? Ya, yang pertama tentu saja harus muncul dari dalam diri sendiri ya, membiasakan membaca. Harus menjadi gemar membaca, membiasakan membaca, mengunjungi perpustakaan gitu ya. Kemudian di sekolah disediakan lomba juga. Kemudian kita juga adanya literasi ya, literasi untuk yang pertama literasinya untuk siswa-siswa yang senang membaca, gemar menulis. Jadi sudah mampu membaca gitu, kemudian mencoba menulis, membuat puisi, membuat cerpen mungkin, itu untuk anak-anak yang literasinya lebih dari literasi dasar. Tapi sekarang ibu juga membuka ekskul literasi dasar untuk anak-anak yang belum, mohon maaf ya, masih ada anak-anak yang belum lancar membaca, atau bahkan mungkin ada yang belum bisa membaca. Itu kan bukan rahasia kita ya, rahasia umum ya, anak-anak sekarang masih ada yang belum bisa membaca. Ibu juga membuka itu, jadi literasi dasar. Jadi sebelum literasi tingkat tinggi itu harus literasi dasar dulu, yaitu membaca dulu. Setelah membaca, memahami bacaan. Kalau misalnya literasi dasar itu wajib buat siswa yang kurang baca atau tulis? Wajib ibu membuka ekskul ya. Pertama ada asesmen dulu. Asesmen anak-anak dicoba membaca sampai mana kemampuan membacanya, lancar atau belum lancar atau belum bisa, itu diwajibkan untuk masuk ke ekskul literasi dasar. Berarti contohnya seperti kemarin tes membaca? Iya, itu salah satunya ibu, untuk melihat, untuk memetakan siswa-siswa mana yang literasinya sudah lebih atau yang masih dasar atau bahkan yang belum gitu. Itu untuk literasi ya. Untuk numerasi manfaat ya, manfaat numerasi tentu saja sangat bermanfaat juga. Tadi kan ya, memahami simbol, konsep matematika untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kalian saja, sekarang masuk jam 6.30, itu sudah harus berhitung, itu numerasi, berhitung dari rumah. Kalau 6.30, kalau jalan kaki berapa menit, itu sudah literasi itu. Begitu. Kemudian makanan gizi nih, ini makanan gizi sudah jelas numerasi juga itu. Misalnya kalorinya berapa, gulanya, karbohidrat. Jadi jangan sampai matematika itu hanya untuk mata pelajaran matematika tanggung jawabnya, bukan. Semua mata pelajaran harus di dalamnya mengandung numerasi gitu, dikaitkan, ada angka, ada konsep yang menggunakan matematika untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu manfaatnya banyak sekali, hampir setiap gerak langkah kita itu matematika. Iya kan, angka ya, jalannya begitu, bangun tidur jam berapa, sholat jam berapa menit lamanya, semuanya. Nah itu numerasi. Untuk cara mengembangkan itu tadi? Cara mengembangkannya banyak berlatih ya. Kalau matematika pertama banyak berlatih, harus suka, harus begini. Wah, kalau tidak bisa berhitung bagaimana nanti? Kalau kita misalnya mau jualan dagang, kan harus kita menghitung berapa modal, berapa keuntungan. Itu jangan diabaikan, itu memang harus dikuasai, mau profesi apapun gitu ya. Kemudian caranya tadi
Ya wajib menguasai minimal yang dasar, kembali tadi yang dasar ya, menghitung, menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalikan, kemudian mengukur, kemudian membaca data, banyak ya sebetulnya. Jadi kuasai yang dasar dulu, kemudian menyelesaikan masalah. Jadi manfaatnya banyak, hampir seluruh kehidupan sehari-hari kita menggunakan itu. Jadi dua-duanya sangat penting. Sangat penting, bahkan tidak dipisahkan. Kadang tidak literasi, numerasi tidak, tapi literasi, numerasi satu. Di setiap numerasi pasti ada literasi. Kalau numerasi ada bacaan, cerita, pasti ada literasinya. Di dalam literasi, ketika mapal-mapal tertentu, pasti ada numerasi. Tidak bisa dipisahkan dua-duanya. Tapi yang pertama sekali membacanya itu. Membacanya. Itu pokok ya Ibu? Pokoknya. Terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali guys, tapi waktunya udah hampir selesai. Maaf ya Ibu, tapi sebelum kita selesaikan acara ini, kami mempersilakan Ibu untuk menyampaikan closing statement bagi kita semua dan Sobat LC dimanapun berada. Ya, terima kasih anak-anakku. Jadi literasi dan numerasi ini sekarang wajib dikuasai ya, melalui berbagai cara di dalam pembelajaran atau belajar sendiri. Literasi dan numerasi ini pada akhirnya itu untuk menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu di rumah, di pekerjaan nanti, atau di lingkungan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT selalu semangat dalam belajar ya. Dan selalu ingat juga, let's learn together. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum.